Malam Kak. Oke, selamat datang di konseling. Iya, Oke, sama-sama. sebelum mulai konseling, aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Safira, aku dari Atma Jaya. Oh, halo Kak. Iya. Iya, sekarang kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kane, sama nama panjang saya Kane Miller. Umur saya 26 tahun, tahun ini ya. Jadi saya 25. Dan saya ini ingin apa ya? Kurang lebihnya ingin konsiliasi ke kakak gitu. Karena aku lagi bimbang juga, mungkin kakak lebih ngerti gitu. Oke, jadi ada tujuan untuk kamu datang ke konseling kita hari ini ya. Iya. Nah, gimana nih tadi di perjalanan, Kane? Wah, nama juga Jakarta lah ya, mungkin bisa dibilang gak macet, cuma ramai lancar aja, jadi kayak agak sedikit lambat. Tapi mohon maaf ya tadi juga, jadi nunggu kakaknya gitu. Oke, nggak apa-apa kok. Yang penting kamu datang ke sini dengan selamat ya. Alhamdulillah Kak. Iya. Nah, gimana nih keadaan atau perasaan kamu hari ini? Atau sedih atau happy? Sebenarnya sih aku happy aja, ya normal hari weekdays kerja. Tapi aku melakukan hal ini positif aja sih, kayak tidak everything good aja. Cuman mungkin aku kayak menekatkan diri saatnya aku konseling ke kakak gitu loh. Mungkin kakak bisa bantu aku. Baik lagi, aku gak bisa self diagnose, aku gak bisa kayak memastikan langsung atau melakukan rapid decision yang itu impulsif jadi buruk nanti, takutnya mungkin aku bisa tanya ke kakak. Oke, baik. Nah, sebelum memulai konseling, aku akan menjelaskan mengenai informed consent, yaitu kesepakatan di dalam konseling. Nah, di dalam konseling ini langsung selama 30-45 menit. Wow. Jadi, di dalam konseling ini kamu bebas bercerita apapun yang ingin kamu ungkapkan, yang ingin kamu ceritakan. Karena di sini aku menganut asas kebebasan dan kerahasiaan. Jadi kamu nggak perlu takut kalau rahasia di dalam konseling ini akan disebarluaskan ke halayak atau ke publik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya saya sudah cukup dari penjelasan kakak, saya siap. Oke, berarti kamu sudah siap untuk melakukan konseling ya? Betul Kak. Nah, sebelum memulai konseling, aku ingin memberikan skala. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa kamu merasa bimbang ya. Nah, aku ingin bertanya dari skala 1 sampai 5, berapa sih tingkat kebimbangan kamu dalam menghadapi masalah? Dari skala 1 sampai 5, aku mau tahu berapa sih tingkat rasa bimbangnya dalam menghadapi masalah ini. Kalau bisa aku disebut 10 sih Kak, soalnya bimbang banget nih gitu. Oke, berarti udah melewati 5 nih. Iya, wah udah bener-bener bingung. Bimbang banget. Makanya aku ke konseling ke kakak gitu, mungkin dia bisa bantu aku aja karena bener-bener bimbang banget Kak. Oke, semoga konseling kita kali ini bisa membantu kamu untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu ya. Oke, Kane, mungkin kamu boleh menceritakan terlebih dahulu apa yang membuat kamu merasa bimbang. Boleh kamu mulai dari sekarang untuk bercerita apa yang ingin kamu ceritakan. Oke, aku mulai ya Kak ya. Jadi aku tuh bimbang dimana aku tuh memiliki dua kegiatan yang cabangnya itu berat kalau aku bilang. Aku tuh lagi kuliah, tapi di satu sisi tuh aku melanjutkan passion aku, yang passion aku mengganggu kuliah aku dan kuliah aku mengganggu passion aku. Jadi aku kuliah, terus aku ngelakuin passion aku, yaitu aku masak. I really love cooking. Dari kecil suasana aku tuh dapur terus, dan aku sekarang lagi fokus di passion aku. Tapi di satu sisi aku juga harus punya gelar S1 untuk menjenjang karir aku. Jadi aku ngambil dua-duanya, tapi yang bikin aku bimbang itu harus ditekuni di mana kegiatan aku, di antara kuliah atau passion aku, karena dua perbandingan dan masa depan. Ya, aku tuh harus memilih satu dan lain hal. Emang kalau kita disuruh memilih ya gampang memilih gitu ya. Tapi yang bikin berat itu faktor orang tua, kembali lagi ke faktor orang tua. Karena orang tua kita maunya kita tuh berpendidikan, kita punya gelar, nanti kita bisa kerja segala macam. Tapi di satu sisi kita nggak bisa menggantungkan kuliah juga, gitu, nggak menggantungkan kerjaan juga, karena kita butuh pengalaman. Dan aku
menekuni passion aku pun ini tanpa bantuan orang tua sama sekali. Tapi di sisi sisi semenjak kuliah itu dibayarin oleh orang tua, dan aku tuh bingung tuh. Aku harus membagi waktu juga sulit. Aku kuliah, passion aku agak sedikit terganggu. Aku ngelakuin passion, kegiatan kuliah aku juga terganggu. Karena passion aku kan bikin restoran sendiri nih, aku rencana. Dan tanpa aku ada di situ, nanti orangnya juga agak berantakan. Karena aku dong yang tahu, kuliah juga aku nggak kuliah ya rugi lah duit orang tua, kasih juga orang tua. Satu sisi aku sulit untuk menolak kuliah karena orang tua aku, kasihan orang tua aku ngumpulin duit gitu kan, kuliah gitu. Tapi satu sisi lagi aku kerja, aku punya passion, aku punya bidang yang aku tekuni banget, yang insya Allah ya mudah-mudahan lah ya kedepannya aku bisa lanjutin gitu. Kedepannya aku bisa sukses di bidang ini gitu. Nah aku bingung apakah aku harus ngambil kuliah atau ngambil passion aku. Balik lagi gitu, kayak kerjaan di mana, di restoran itu dari dulu aku mau banget gitu kayak. Nah iya, aku mungkin kakak bisa bantu aku gitu, gimana decision makingnya itu aku sulit banget gitu kan. Oke, berarti ada kebingungan untuk memilih ya antara karir kamu yang mengikuti passion kamu yaitu memasak dan melanjutkan perkuliahan. Tadi kan kamu bilang bahwa keduanya sama-sama saling mengganggu jika dilakukan bersamaan. Betul. Apa sih yang membuat hal itu terganggu? Balik lagi ke jam kuliah aku kak, jam kuliah aku dan jam restoran aku. Sebenarnya gini, jam kuliah dan jam passion aku gitu itu udah nabrak. Aku masuk kuliah jam 8 sampai jam 12. Terus aku buka restoran jam 4 sore. Wah banyak banget waktu. Tapi di satu sisi kan ada tugas kuliah, terus financing di passion aku. Jadi kayak yang semuanya yang ngurus tuh aku semua. Asal kakak tahu, aku bikin restoran baru ini bener-bener sendiri semua. Ya sama teman aku tetap, tapi kan kuncinya di aku. Aku tahu bumbunya, aku tahu bahan-bahan yang dibeli, aku tahu struktur dapur seperti apa, nanti konsep seperti apa, itu cuma aku doang yang tahu. Untuk aku trust ke teman aku tuh, aku trust teman aku juga, tapi aku takutnya dia salah, nanti gak sesuai sama yang aku mau, nanti ada kesalahan, aku juga gak bisa. Satu sisi balik lagi, kuliah kan gak cuma kita masuk kuliah pulang kuliah, kita juga ada tugas, kita juga ada banyak hal yang kita harus pikirin juga gitu. Ya jadi intinya lebih ke nabrak penugasannya aja, tugas kuliah nabrak, nantinya aku gak ada waktu untuk ngerjain PR kuliah, tugas kuliah, apalagi dosennya, kalau misalkan dosennya ribet. Kalau di passion aku, restoran aku ntar juga sulit kalau nggak ada aku, kunci juga di aku semua, financing di aku semua, restoran itu pun juga pakai uang aku juga gitu. Sulit banget kak, sulit banget aku untuk melakukan dan melanjutkan kedua hal itu gitu. Karena setiap aku ngelakuin kerjaan di restoran aku, my passion ya lebih tepatnya, itu orang tua langsung ngeluh kayak kamu kenapa sih kayak gak kuliah aja gitu, kamu malah ngajar passion segala macem. Ya aku cuma bisa bilang ya gimana ya, aku tuh cowok lah, aku udah umur 25, aku gak mungkin minta duit orang tua aku terus kan. Aku aja dibayarin orang tua kuliah aja tuh aku masih ngejanggal gitu, kayak kasihan orang tua aku, duit ini dipakai apa gitu. Tapi mereka yang mau ya udah. Tapi di sisi lain kan aku juga bingung gitu, aku gak bisa minta ke orang tua terus, aku gak bisa bergantung ke orang tua terus. Aku berhenti bergantung ke orang tua umur 21, sekarang aku udah 26 istilahnya. Terus kalau aku lanjutin gimana gitu, aku gak bisa mengharapkan uang orang tua terus. Oke, berarti sebenarnya hal yang membuat kamu merasa bahwa ini saling mengganggu itu adalah tugas-tugas kuliah atau ya aspek-aspek lain di luar kuliah inti kamu. Betul, ya di betul kelas. banget kak. Kayak tugas. Nah kalau boleh tahu emang kamu di perkuliahan tuh sedang melakukan apa sih gitu? Kamu sekarang ada di semester berapa dan sibuk apa nih di perkuliahan? Semester akhir sih kak, aku lagi skripsi nih kak, asal kakak tahu nih. Nah kakak bayangin aja sesibuk apa dan bocor apa kepala aku gitu kalau kita metaforain gitu. Jadi orang tua aku tuh nuntut aku lulus tepat waktu segala macam. Ya aku juga udah tepat waktu, tapi orang tua aku selalu nagging aku untuk fokus di kuliah dong, yang nggak bisa. Kalau misalkan aku bisa menjamin
mereka emang sih ngomong kayak papa bakal tempatin kamu di ini itu, tapi kalau aku nggak suka gimana gitu. Aku balik lagi tetap ke passion. Emang kita harus punya pendapatan tetap dan juga passion kita. Pendapatan tetap ini buat mensupport passion, tapi lagi di zaman sekarang kakak tahu sendiri kan, Jakarta tuh sesulit apa dari pekerjaan, ya nggak sih? Kalau misalkan aku kerja 9 to 5 nanti jam 9 ke jam 5 sore, terus aku mau restoran mau jam berapa? Aku nggak punya waktu istirahat dong. Itu dia kak, bimbang gitu. Oke, berarti banyak aspek yang memang sebenarnya saling bertabrakan ya antara kegiatan kamu dan di restorannya. Iya kak, Nah, banyak banget loh. Iya, berarti ada manajemen waktu yang kamu merasa sulit untuk melaksanakan kedua hal tersebut secara bersamaan ya. Betul banget kak, sumpah aku pusing banget loh. Perkara hal itu kayak kita berakin dua-duanya gitu, jadi kayak gimana gitu loh. Memang apa sih, kan tadi kamu mention bahwa orang tua kamu meminta kamu melanjutkan perkuliahan kamu. Perkuliahan itu adalah jurusan keinginan orang tua atau memang ada ekspektasi dari orang tua dari perkuliahan kamu? Mungkin kamu boleh cerita. Relasi aku sama orang tua tuh kalau boleh jujur, orang tua aku itu backgroundnya bisnismen. Gak bisnismen juga sih, kayak jadi mamaku tuh pembisnis lah istilahnya lah. Nah ayah aku itu backgroundnya militer. Wah kakak bisa bayangin dong sekeras apa orang tua aku kaku gitu. Nah mereka tuh kan Gen X ya, mereka itu tipikal pikiran kolot yang pekerjaan yang pasti, contoh dokter, militer, guru, ya pekerjaan-pekerjaan yang udah pasti. Dan mereka memaksakan itu ke aku. Sedangkan di zaman sekarang tuh kerjaan-kerjaan seperti itu tuh memang nggak sama, tapi banyak kesempatan yang kita bisa gapai dan mereka nggak mau ngerti itu. Saya bakal dipaksain ke sini, tapi saya nggak suka. Tangan saya ini emang udah tercipta untuk saya suka masak. Dan aku pengen banget menjadi salah satu koki profesional di Indonesia, amin aja nih, gitu kan. Relasi aku balik lagi ya, relasi aku sama orang tua itu emang agak jauh, agak distant. Jadi kayak apa ya, istilahnya tuh aku ngomong ke orang tua aku tuh terbatas gitu. Kayak mereka gak mau dengerin aku, mereka gak mau kayak memahami apa yang aku tekuni. Mereka maunya yang mereka mau, ya udah yang mereka yang mau gitu, bukan apa yang aku mau. Jadi aku jarang mau didengerin kak, sulit banget gitu. Berarti tidak ada dukungan dari orang tua untuk kamu melanjutkan karir kamu sesuai dengan passion? Gak ada sama sekali, karena mereka dukung kalau mereka yang mau. Misalkan mereka mau ke sini, saya mau ngelanjutin sesuai sama orang tua saya mau, ya saya support. Tapi kalau di luar itu saya nggak disupport sama sekali kak. Ini saya duit sendiri. Saya patungan sama teman saya nyari investor sana sini. Itu kan orang tuh nggak tahu juga. Bahkan saya bikin restoran tuh orang tua saya nggak pernah ada yang datang, nggak disupport saya. Tapi apakah saya terbebani sama itu? Nggak sama sekali. Saya bodo amat gitu. Toh juga saya ngelakuin gitu. Sukses nggak sukses saya kan bukan urusan mereka. Mereka juga gak ada apa ya, istilahnya kakak tau gak sih kayak andil dalam bisnis saya, passion saya itu gak ada sama sekali gitu kan. Berarti tidak ada dukungan dari orang tua ya, mengenai kelanjutan dari karir kamu yang kamu bangun sesuai dengan passion kamu, yaitu memasak. Nah, apa sih bentuk orang tua kamu tidak mendukung? Oh kakak, wah itu pertanyaan bagus tuh kak. Jadi kan saya balik lagi, mereka kan Gen X ya, kolot, gaptek segala macam. Bukannya saya membicarakan orang tua saya yang tidak baik, bukan. Tapi lebih ke sekarang gini, balik lagi orang tua saya Gen X, orang tua saya kolot, jadi menganggap masak itu pekerjaan perempuan. Kan itu gak masuk akal banget dong. Sekarang mereka juga nggak, semenjak mereka gaptek, mereka nggak tahu Gordon Ramsay itu siapa, atau Chef Juna yang di Indonesia, Master Chef Indonesia nggak tahu siapa, Chef Arnold. Mereka itu cowok semua, dan top 10 chef di Indonesia, top 10 chef top 10 chef di dunia itu aja cowok semua deretannya gitu. Sebagian besar tuh cowok, dan mereka tuh kalau kayak itu pekerjaan perempuan, pak kamu mau jadi banci segala macam lah. Saya offended dong gitu. Semenjak saya yang, mohon maaf ya, saya kan straight banget nih gitu, saya cowok banget gitu kan. Ya masak itu emang ada artistiknya sendiri.
Jadi inti dasar utama saya tidak disupport itu karena mereka beranggapan memasak itu pekerjaan perempuan, dan saya kurang setuju sekali. Dan itu saya di situ, mohon maaf ya, saya di situ jujur marah gitu ke orang tua saya. Benar-benar kayak, lah ya udah kalau anggapnya itu pekerjaan cewek, gue support sekalian. Itu pikiran kalian. Saya pengen jalan dengan passion saya sendiri. Kalian gak bantuin juga, saya bodoh amat gitu. Maaf bahasa saya kasar. Tapi ya kayaknya saya bodoh amat gitu. Saya juga bisa bangun sendiri gitu. Itu yang mendasari kenapa saya gak butuh support mereka. Gak perlu. Mereka gak mau, saya juga ya udah gak usah. Sekalian gak usah gitu loh. Adanya perspektif negatif mengenai passion memasak kamu ya, karena Wah, betul banget tuh Kak. Karena tadi kamu bilang bahwa background ayah kamu kan militer ya, jadi ada keinginan ayah kamu bahwa kamu mengikuti karir sesuai dengan keinginan dia, Bu. Kan kamu sudah menceritakan segala hal yang menjadi rasa bimbang kamu ya dalam memilih Betul Kak. melanjutkan perkuliahan di akhir semester ini, yaitu tinggal skripsi lagi nih ya. Kamu melanjutkan kuliahnya atau kamu fokus kepada bisnis kamu di bidang passion kamu, yaitu kamu menyukai masak sehingga kamu buka usaha restoran. Nah, sekarang aku mau bertanya, bagaimana sih jika kamu tidak merasakan kebimbangan dalam menghadapi masalah kamu? Apa yang kamu rasakan jika masalah kebimbangan kamu ini tidak terjadi? Oke Kak, mungkin aku kedepannya bisa agak sedikit terlatih lah ya dengan situasi seperti ini gitu. Dengan saya ditekan waktu, ditekan situasi, mungkin saya kedepannya, mungkin aku bakal ngelanjutin kuliah, dan aku juga sama ibu tim bersamaan melanjutkan passion ya. Kalau misalkan orang tua saya support, lebih bagus lagi nggak sih? Soalnya mungkin ada dana, mungkin ada bantuan orang, mungkin restoran saya dibantu sama orang tua gitu kan. Jadi ya mungkin masalah saya lebih mudah aja sih. Jadi saya bisa fokus kuliah sambil fokus passion karena disupport dari sikap. Oke, berarti sebenarnya ada hal yang positif ke depannya ya jika rasa bimbang kamu ini tidak terjadi ya. Aku ingin mengajak kamu untuk membayangkan jika besok pagi nih kamu sudah tidak mengalami kebimbangan dalam masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, anggaplah masalah itu sudah bisa kamu atasi. Aku ingin mengajak kamu membayangkan jika besok pagi kebimbangan kamu dalam memilih antara melanjutkan kuliah atau fokus dalam karir kamu itu sudah tidak menjadi masalah yang kamu hadapi atau masalah tersebut sudah teratasi. What would you see differently? Kalau aku bisa lihat ya, gimana ngomongnya kayak? Mungkin balik lagi ya, beban yang selamanya aku pikul akhirnya ya udah hilang gitu. Bedanya apa? Bedanya mungkin lebih happy aja sih aku. Semenjak orang tua support, semenjak kuliah juga disupport, jadi orang tua support dua-duanya, itu bakal lebih, dan akunya lebih ringan lah ya. Semenjak aku nggak perlu mikirin apa ya, pikiran orang tua yang selalu membebani pikiran aku aja sih. Jadi aku kedepannya itu kalau misalkan besoknya udah nggak ada apa-apa ya, aku lebih ringan aja. Aku lebih ringan untuk menjalani hal, aku bisa lebih ringan menjalani passion aku, lebih ringan ngejalanin kuliah aku. Jadi beban-beban eksternal aja, internalnya aku udah di rumah tinggal ya happy aja gitu. Lebih happy aja sih Kak, itu sih Kak. Berarti kamu jadi merasa lebih enak, lebih tenang dalam mengerjakan keduanya nih ya. Betul. Apa sih hal yang mungkin kamu akan lakukan ke depannya? Jujur aku emang pengen fokus di karir aku lah. Jujur aku masih agak sedikit bimbang perkara kuliah aku. Karena ya gelar itu cumanlah gelar, tapi tetap aja kita tetap kejar nggak sih? Tapi ya itu balik lagi ke semuanya, aku masih bimbang perkara perkuliahan aku. Dan aku mungkin kedepannya bakal lebih terlalu fokus ke bisnis aku aja sih, karir aku aja, passion lah.
Oke, berarti mengenai perkuliahan kamu nih masih bimbang ya, melanjutkan atau enggak? Iya betul Kak. Hal tersebut kan menjadi sebuah masalah yang berkaitan juga dengan orang tua kamu ya. Adakah keinginan kamu untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan orang tua kamu ya biar setidaknya orang tua kamu bisa mengerti perspektif dari kamu? Sebenarnya aku udah cerita sih Kak tentang kebimbangan aku, tapi mereka balik lagi ya lebih menyuruh aku kuliah aja gitu daripada apa ngampus istilahnya. Lebih memilih mereka ngampus daripada aku harus ngajuin passion aku. Tapi balik lagi aku ingin mendalami passion aku aja sih, karena kita nggak bisa bergantung sama orang tua gitu aja sih. Oke, berarti untuk sekarang ini kamu masih ingin ya fokus ke passion kamu lah ya, yaitu dalam bidang memasak yang sekarang juga menjadi pekerjaan kamu di restoran. Kane, nah sekarang aku izin untuk melakukan summary setelah melakukan konseling kita hari ini. Oke Kak. Nah, konseling yang sudah berjalan ini adalah konseling sesi 1. Di sesi 1 tadi kamu udah menceritakan mengenai semua masalah yang kamu hadapi, yaitu kamu merasa bimbang melanjutkan kuliah atau fokus terhadap bisnis yang sedang kamu jalani. Nah, kamu juga tadi bilang bahwa ya semua aspek itu berkaitan juga dengan keinginan orang tua kamu hanya fokus untuk melanjutkan kuliah kamu, sedangkan kamu ingin fokus ke bisnis kamu. Iya betul. Oke, tetapi di sesi 1 ini aku udah melihat kamu sudah mulai mengkonstruksikan solusi, karena kamu tadi sudah kan keinginan atau hal-hal yang kamu lakukan ke depannya, yaitu mendapat dukungan orang tua dari kedua hal tersebut yang kamu lakukan, agar kamu merasa ya enteng ngejalaninnya, enak dan lebih bisa menjalani keduanya ya. Dan kamu juga tadi masih bimbang melanjutkan kuliah kamu, tapi gak apa-apa, mungkin itu proses kedepannya yang menjadi fokus kita untuk sesi konseling berikutnya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ya mungkin saya juga sudah cukup mengerti sih Kak dengan kakak yang jelasin. Jadi oke. All good Kak, all good. Oke, merasa bahwa sesi konseling ini cukup membantu kamu lah ya. Aku mau bertanya mengenai skala rasa bimbang kamu setelah melakukan konseling. Nah, skala 1 kamu sudah rasa tidak bimbang, dan skala 5 kamu masih sangat bimbang dalam menghadapi permasalahan kamu. Kamu sekarang ada di skala berapa? Ya mungkin berkurang lah ya, jadi 3 lah Kak. Jadi aku lebih tahu kedepannya lah. Oke, berarti kamu sudah mulai menemukan solusi ya daripada konseling ini. Mungkin. Karena tadi kamu kan bilang di awal kamu merasakan rasa bimbangnya itu tadi 10 ya. 10 kalau bisa. Bimbang banget ya. Iya. Sekarang kamu udah mulai berkurang ke 3. Betul Kak. Nah, berarti itu sudah cukup membantu dalam ya kedepannya kamu mau melakukan seperti apa lah ya. Iya. Dan semoga di sesi-sesi berikutnya kita akan menemukan solusi di dalam konseling. Oke Kak. Oke, aku mau mengapresiasi kamu karena kamu sudah kooperatif dalam menceritakan permasalahan kamu di sesi konseling kita kali ini. Aku juga mau berterima kasih banget karena kamu sudah mau percaya untuk menceritakan masalah kamu ke aku. Aku ngerasa aku sangat menghargai itu. Mungkin kamu setuju kita akan melakukan sesi konseling kedua? Semenjak ini nolong aku, iya deh, boleh deh Kak, sesi kedua. Berarti kamu setuju untuk melakukan sesi konseling kedua ya. Baik, mau di hari atau jam yang sama? Boleh deh Kak, coba ya, nanti aku lagi schedule aku ya. Oke, kalau gitu ya kamu setuju untuk melakukan sesi konseling kedua di minggu depan ya. Jadi Oke Kak. Oke, ini sebelum menutup konseling, aku ingin memberikan tugas ke kamu
yaitu FFST atau tugas homework. Tugas kamu untuk buat skala prioritas di rumah mengenai apa sih hal-hal yang paling utama harus kamu lakukan ke depannya. Ya, semoga skala prioritas itu dapat membantu kamu membantu kamu melakukan hal yang paling penting untuk kamu lakukan. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas? Nggak ada sih Kak, ya. Oke, ya udah. Baik, berarti sudah cukup jelas ya. Iya Kak. Oke, terima kasih Arthur sudah datang ke sesi konseling kita. Yang pertama, semoga di sesi konseling berikutnya kita bisa bertemu kembali dan menemukan solusi dari permasalahan yang kamu alami, yaitu rasa bimbang. Iya. Nah, baik, sesi konseling ini telah berakhir. Aku berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah datang ke konseling ini, kamu sudah hadir di dalam konseling ini. Semoga kamu bisa pulang nantinya dengan selamat. Sampai Makasih ya Kakak. Iya, makasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Kak.